Pak Bambang, izin menerima. Oke, saya terima ya. Saya simpen laporannya. Siap. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Untuk mengawali materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih banyak Ibu Ni Gusti Ayu Putu Sintia Dewi. Ya, Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi, ketemu lagi di session hari ke-4 ya. Agenda 2. Oh iya, agenda 2 tanggal 22 bulan April tahun 2022. Baiklah, saya akan memperkenalkan Widya Suara yang akan membawakan materi pada hari ini. Yang pertama, Ibu Insinyur Cince Urianto, MSI. Dan yang kedua, Dr. Aspina, SPD, MPD. Yang ketiga, Ibu Ni Putu Dewi, SEMM. Dan yang keempat, Bapak yang ganteng kita pada hari ini, sendirian yang ganteng, Insinyur Pak Bambang Sunario, MN, SC. Itulah Widya Suara yang akan membawakan materi pada hari ini. Semoga peserta bisa menerima dengan baik hari ini. Ya, kita lanjut. Kita lanjut untuk pembagian masing-masing ke kelompok 4. Pembagian kelompok, Ibu Risna. Iya, oke. Mohon izin Bapak Ibu pengampu materi, saya bagi ke kelompok kecil, cabe. Ya, bisa kita join nanti. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kok suaranya enggak ada ya? Pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Nah, oke, baik, teman-teman semua. Ini angkatan 29 kan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Data. Bisa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Teman-teman, terima kasih banyak ya, sudah semua bisa masuk tepat waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Evi. Ya, terima kasih banyak Bu Niputu Dewi. Kita mulai saja hari ini pembelajaran agenda 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama kita telah hadir Widya Suara SDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Niputu Dewi SEMM. Untuk Ibu kami silakan. Terima kasih Bu Evi, evaluator andalan kita. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Yang kami hormati di sini ada Bapak Ferdi, BKPSDM Parimo ya. Semua teman-teman tidak
lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Tuhan yang telah memberi kita kesempatan atas kesehatan dan segalanya sehingga kita bisa sama-sama ada di tempat ini dalam rangka materi ini ya, agenda 2. Dan teman-teman, pagi ini kita waktunya 2 jam pelajaran. Jadi saya sangat berharap teman-teman di kelas ini tidak seperti gelas yang tertutup ya. Apabila air dituangkan, maka air tidak akan pernah masuk dengan baik. Juga tidak seperti gelas yang berisi penuh. Apabila air dituangkan, maka air tidak akan tumpah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa seperti gelas yang setengah berisi, setengah kosong. Apabila air dituangkan, maka air akan masuk dengan baik. Sepakat seperti itu ya? Ya. Oke, sebelum kita lanjut, boleh kita kenalan-kenalan dulu? Saya sekedar mau tahu nama, kemudian asal instansi teman-teman. Ya. Selanjutnya saya sebut aja namanya. Di sini ada Ibu Niputu Dewi Sinarningsih. Wah, ini nyari sama ya, beda di setia dan sinarnya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Sinarningsih, asal instansi Rumah Sakit Hanuta Parigi di ruangan Ebony, Bu saya. Oke, terima kasih Bu. Ini panggilannya siapa nih, Bu? Nama panggilan saya Dewi, Bu. Oh, sama ya. Oke. Ini Bu Dewi. Selanjutnya ada oh ya, sekalian ya status biar tahu. Oh, ini udah menikah, ini belum. Ini gimana Bu Dewinya? Status sudah menikah, Ibu. Oke, makasih. Selanjutnya di sini ada Bu Wayan Dewi Artini. Silahkan Bu. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, nama saya Wayan Dewi Artini, bekerja di UPD Puskesmas Palasa, perawat gigi, dan status saya belum menikah, Ibu. Wah, ini semangat kakak-kakak di sini ya. Ada yang belum menikah ini. Mudah-mudahan kakak-kakaknya juga ada yang masih jomblo. Ini panggilannya Dewi, Dini, atau AMD? Kes. Dewi, Ibu. Oh Dewi juga ya? Ya. Ini kelas Dewi-Dewi nih. Oke, makasih. Selanjutnya Bu Gusti Ayu Dwi Evanianti. Nah, ini E-nya aja yang tidak ada jadi Dwi. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Nama saya Migusti Ayu Dwi Evanianti, asal instansi Puskesmas Kasimbar. Saya sudah menikah, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Namanya dipanggil Dewi juga? Atau siapa nih? Dipanggil Eva, Ibu. Oh begitu. Oke. Jadi Bu Eva ya. Selanjutnya ada Ibu Rohayati. Silahkan. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Rohayati, pendidikan D3 Kebidanan, instansi RSUD Raja Tombolo Tutu, status sudah menikah. Terima kasih Bu. Makasih. Ibu Rohayati, panggilannya siapa nih Bu? Yati Bu. Yati. Oke. Ibu Yati. Selanjutnya di sini ada Ibu Kade Setia Lestari. Silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Nikadek Setia Lestari, instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tutu, status sudah menikah, Ibu. Wih, kecil-kecil sudah menikah ya? Panggilannya Kadek? Iya, Ibu, Kadek. Oh, Kadek. Oke. Makasih ya. Selanjutnya ada Ibu Novita. Silakan Bu Novita. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Novita AMD Cap. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tutu Tinombo. Status saya sudah menikah, Ibu. Terima kasih Bu. Makasih. Panggilannya No? Novi. Oke. Pikir No. Makasih ya. Ibu. Ini ada Ibu Evi. Oh salah ya. Ini kayaknya Bu Evi ini sepantaran 11-12 sama peserta nih ya. Masih muda belia ini. Sampai salah panggil. Aduh, sorry.
Wis, supaya anu toh agak muda-muda dikit begitu. Aduh Bu Evi. Selanjutnya Biar awet Partai muda. ini. Yo, disejajarkan. Pak Nyoman silahkan. Dua-dua Nyoman. Pak Nyoman Tresna Kusuma Jaya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Nyoman Tresna Kusuma Jaya, AMDKOM. Saya bertempat ditugaskan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Mutong. Untuk status saya belum menikah, Ibu. Terima kasih. Wis, pantas dari tadi senyum-senyum ya. Kuatkan komunikasi ya, agak diskusi-diskusi gitu biar gimana? Biar lancar. Kemudian di sini ada Pak Sudi. Pak Sudi Lapa, silakan Pak Sudi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sudi Lapa, AMD. Unit kerja saya di Dinas PUPRT. Terus status saya sudah menikah. Wah, batal deh Pak. Dipanggil siapa nih? Didi atau Ya, Suud? Sudi, Bu. Sudi. Oh, Sudi. Saya mau ngarang lagi ya. Makasih Pak Sudi. Ya, Tadi sama-sama. Pak Nyoman nih panggilinnya siapa nih Pak? Pak Kusu? Pak siapa? Tresna, Pak Tresna. Oh, Pak Tresna, makasih. Terima kasih. Tadi ada Ibu Gusti Ayu Putu Sintia Dewi. Kelewat tadi karena di sebelahnya itu kalau di layar saya sebelahnya Ibu Evi. Jadi bersaing ini Bu Ayu sama Bu Evi ini. Jadi nggak kelihatan tadi Bu Ayu. Ayo Bu Ayu, silakan. Maaf nih. Ya Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ani Gusti Ayu Putu Sintia Dewi, pendidikan D3 Kesehatan Gigi. Nama panggilan Ayu. Saya bekerja di instansi UPTD Puskesmas Lambuno 2. Terima kasih Bu. Oke, makasih Bu Ayu. Ini kalau dipanggil Dewi juga kacau kita sekelas ini ya. Aduh, ada sekian banyak Dewi ini. Makasih Bu Ayu, makasih ya. Selanjutnya Pak Nyoman Warta, silakan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Warta. Saya bekerja di Rumah Sakit Pertama Mautong. Status sudah menikah. Wes, syukurlah, alhamdulillah. Tidak ada saingannya Pak Tresna ya. Makasih banyak Pak Nyoman. Panggilannya siapa nih? Warta boleh, Nyoman boleh. Oh gitu, oke. Makasih banyak ya. Dan semua kita sudah kenalan-kenalan walau singkat. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita semakin lebih dekat ya, semakin banyak diskusi-diskusi yang bisa kita laksanakan, kita jalankan sehingga teman-teman yang insya Allah masuknya 10 orang di kelas ini, selesainya juga 10. Ya, selesai 10 dengan nilai-nilai terbaik. Oke, sebelum lanjut, saya mau tanya dulu, agenda satunya yang ngajar siapa? Yang temani teman-teman. Bu Agustina. Agustina. Oh, Agustina. Oke. Kita masuk hari ini di agenda 2. Nah, agenda 2 itu saya yakin teman-teman sudah melewati MOOC ya. Di MOOC sangat jelas apa yang teman-teman sudah baca, bahkan sudah melewati ujian ya, dan mudah-mudahan ujiannya juga sudah selesai diikuti, semua lulus dengan baik. Dan pagi hari ini kita masuk di agenda 2 yang penuh dengan nilai-nilai berakhlak. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah lebih mengenal berakhlak itu seperti apa, ya sudah sempat baca. Tapi yang pasti saya ingin kuatkan kepada teman-teman bagaimana kekuatan berakhlak itu bukan hanya dibaca, ya, bukan hanya sebagai modal yang kalian dapatkan dari membaca, memahami, tetapi sebisa mungkin diinternalisasikan, dimasukkan ke dalam memori, diserap, dialirkan ke aliran darah, seperti itu ya. Ini karena banyak kesehatan nih. Dihujamkan ke dada, kenapa? Karena nilai-nilai ini akan
teman-teman gunakan, akan teman-teman pakai atau diinternalisasikan di setiap aktivitas teman-teman. Ya, dan agenda 2 ini merupakan modal kita yang merupakan core value kita, yang memang dalam setiap istilahnya dalam setiap desah nafas seorang aparatur sipil negara, nilai-nilai ini harus terus terbawa. Sehingga teman-teman dikenalkanlah di agenda 2 ini. Mudah-mudahan pembelajaran 2 jam pelajaran kita ini akan menghasilkan mencapai sesuatu yang betul-betul diharapkan tentang nilai berakhlak ini yang akan terinternalisasi di diri teman-teman. Sebelum lanjut, saya belum kenalan tadi ya. Kayaknya sekalian kenalan. Kelihatan saya share screen-nya? Oke. Jadi pagi ini kita masuk di nilai berakhlak dan saya Nimputu Dewi Setianingsih ya. Di sini juga banyak Dewi-Dewi ya, panggilannya juga Dewi, lahir Palu 21 Oktober 1974, nomor HP saya ini, kemudian alamat saya di Jalan Bali, nomor 19 Palu, sama dengan Ibu Agustina ya, kami berasal dari instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ya ditugaskan untuk memfasilitasi teman-teman, menemani teman-teman di kelas ini. Dan pagi ini kita akan banyak bercerita ya, sharing tentang agenda pembelajaran nilai berakhlak. Deskripsi singkatnya teman-teman mungkin sudah lebih sering baca ya, tapi yang pasti diberikan untuk membekali saja teman-teman bagaimana bisa terinternalisasi nilai-nilai PNS ini untuk menjalankan tugas ya teman-teman secara profesional dalam melayani. Di nilai-nilai ini diharapkan teman-teman akan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kemudian terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli, menghargai perbedaan, berdedikasi, lebih mengutamakan kepentingan bangsa, dapat terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Jadi di agenda berakhlak ini banyak hal yang akan kalian dapatkan untuk kalian aktualisasikan dalam setiap aktivitas kalian. Ya, jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, nilai akuntabel, nilai kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sampai di sini, siapa yang bisa ceritakan ke saya apa yang sudah teman-teman dapatkan selama MOOC kemarin? Silahkan. Silakan raise hand. Siapa yang bisa menggambarkan ke saya apa sih yang didapat selama MOOC? Apa gambaran-gambarannya? Silahkan. Ini ada Bli Nyoman. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengikuti MOOC dan banyak hal yang setelah saya dapat pelajari dari terutamanya agenda 2 pada hari ini. Yang saya pelajari di situ tentang bagaimana kita melakukan pelayanan dengan prima, bagaimana kita loyal terhadap atasan, kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama secara harmonis dengan perbedaan kita di lingkungan instansi, kemudian bagaimana kita bekerja dengan jujur, dengan penuh integritas dan penuh tanggung jawab, bagaimana kita bisa memanfaatkan aset-aset negara, aset-aset yang kita punya di lingkungan dinas untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan. Itu semua saya bisa rangkum dalam agenda 2 berakhlak ini. Kemudian bagaimana kita juga melakukan inovasi,
seperti ada materi kolaboratif, dan juga itu sangat menginspirasi kami dalam melakukan pelayanan ke depannya. Jadi mungkin itu yang saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bli Nyoman Tresna. Makasih banyak. Ternyata banyak hal ya yang akan teman-teman dapatkan modalnya untuk dibawa menjadikan kalian lebih profesional. Saya yakin teman-teman sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang diharapkan dengan nilai-nilai berakhlak ini di diri teman-teman, di pelaksanaan keseharian teman-teman. Pertanyaannya, kok bisa dikenalkan lagi, Bu? Ya, karena nilai-nilai ini ingin dikuatkan, dihujamkan, benar-benar dijadikan modal bagi kalian. Saya yakin Bli Tresna ini ada Bu Dewi ya, Wayan Dewi, banyak dewi-dewi lainnya di sini, itu sudah melakukan sehari-harinya, bagaimana bertanggung jawab dalam pelayanan dan sebagainya. Namun terkadang kalian belum memahami betul, maksudnya memahami itu gini, belum merasakan betul-betul dalam pelaksanaan pelayanan itu di darah ini mengalir niatan itu. Di otak ini dan di rasa ini betul-betul tertransfer pada saat mengangkat misalnya ya, pada saat pada saat mau ngajak pasien misalnya, ada beberapa yang sudah betul-betul membawa pasien itu sudah dengan perasaan betul-betul nilai-nilai itu ada. Tapi ada juga beberapa yang nilai rasanya belum sedalam teman-teman lainnya. Seperti itu. Nah, makanya pagi hari ini, kemarin-kemarin teman-teman itu dikenalkan tentang nilai berakhlak. Seperti itu. Ya. Di sini masih ada yang bisa menggambarkan lagi kira-kira apa lagi ya yang teman-teman bisa dapatkan dari MOOC. Silahkan kalau masih ada. Ada yang bisa raise hand? Pak Sudi. Silakan, Pak. Terima kasih. Dari pembelajaran MOOC, saya mendapatkan bahwa selama ini kita sudah mengaplikasikan di unit kerja kita, dan ternyata apa yang kita lakukan di unit kerja itu terdapat dalam materinya kita di MOOC. Dan dalam pembelajaran MOOC mengajak kita untuk lebih bekerja lebih baik lagi dibanding yang lalu. Pertama dari segi pelayanan harus lebih ditingkatkan kepada masyarakat, terus ramah kepada masyarakat yang datang di pelayanan. Terus untuk penggunaan fasilitas kantor harus akuntabel, yaitu jujur dan bertanggung jawab, di mana fasilitas tersebut digunakan seoptimal mungkin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Terus kompeten, di mana kita harus meningkatkan kompetensi diri, apa yang kita belum tahu, bagaimana caranya kita berpikir supaya kita bisa tahu. Terus harmonis, kebetulan di unit kerja kami ada beberapa suku ras dalam, sehingga kita bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja sama sehingga menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal. Dan yang loyal, kita harus loyal, di mana selama ini orang di kantor loyal terhadap pimpinan dan adaptif, cepat menyesuaikan diri. Mungkin hanya itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Sudi. Saya yakin ya teman-teman sudah melakukan itu seperti yang Pak Sudi sampaikan. Bagaimana melayani dengan pelayanan prima, ya pasti sudah melakukan. Tinggal bagaimana yang sudah dilakukan itu akan lebih ditingkatkan lagi nantinya. Saya ingin sedikit menggambarkan kepada teman-teman. Saya ingin nilai-nilai itu kelak akan terhujam. Bisa ya? Akan kalian jadikan modal dalam berniat nantinya.
aktualisasi itu adalah menempelkan, membersamai setiap aktivitas kalian. Jadi pada saat kalian mengambil pulpen misalnya, pada saat itu nilai-nilai berakhlak itu teraktualisasi. Saya mau menuliskan status pasien. Pada saat itu ada nilai melayani di situ. Pada saat itu ada nilai kompeten di situ. Kenapa kompeten? Ya, karena dengan kompetensi yang mumpuni, maka kinerja yang kita laksanakan capaiannya akan tinggi. Dan seterusnya, semua nilai ada di situ. Tapi bagaimana bisa? Kita sama-sama saya ingin sekali mengajak teman-teman terbang lebih tinggi. Saya pengen berbagi sedikit tentang gambaran saja bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kita coba lihat. Saya ingin menggambarkan sedikit tentang bagaimana teman-teman dan kita semua ada di semesta. Kalau teman-teman bisa lihat, ya, pagi ini kita sama-sama ada di sini. Teman-teman bisa lihat gambaran bumi ini? Teman-teman bisa bayangkan bahwa pagi ini di bumi ini kita sekelompok orang sedang duduk untuk sama-sama belajar. Sama-sama mencari tahu tentang nilai-nilai berakhlak. Dan di sini terkadang di bumi ini kita merasa seperti persoalan itu begitu berat. Bahkan dari beratnya persoalan, kita melihat bumi ini menjadi kecil, sangat kecil dibandingkan dengan persoalan yang kita hadapi. Maka saya ingin mengajak teman-teman, setelah melihat bumi ini, teman-teman bisa menunjukkan ke saya di gambaran di depan ini. Mana gambar bumi tempat kita berpijak? Ada yang bisa tunjukkan? Ya itu Bu, di sebelah yang tulisan R tuh. Oke, yang biru ya. Biru. Nah, Earth ini gambaran bumi kita bila dibandingkan dengan Venus, Mars, Merkurius. Bumi kita masih terlihat sedikit lebih besar. Dan bila kita bandingkan dengan bintang lainnya, dengan planet lainnya, bila kita bandingkan dengan Uranus, Neptunus, ya, bahkan dengan Jupiter, teman-teman bisa lihat seperti apa besaran bumi ini. Ada yang lihat bumi ini di sini, di gambar ini? Ada Bu. Ada Bu, masih di bawah. Di bawah Ya, Ibu. akhirnya si bumi lebih kecil dari Uranus ya, yang tadinya bumi ternyata agak lebih besar dari Mars. Bahkan bumi jauh lebih kecil dari Jupiter. Mari kita lihat teman-teman, di mana bumi di gambar ini bila kita bandingkan dengan matahari. Wih, hanya sebuah titik kecil Ibu. Sangat kecil. Bumi tergambar seperti titik kecil yang nyaris tak terlihat apabila dibandingkan dengan besaran matahari yang terkadang di pagi hari apabila kita melihat ke ufuk timur, matahari terlihat begitu kecil, ya. Matahari terlihat begitu kecil dan diri kita sangat besar, bahkan persoalan kita lebih besar lagi. Dari gambar ini, teman-teman bisa melihat matahari? Matahari bila kita bandingkan dengan Antares, salah satu bintang yang di gambar ini terlihat besar, di mana matahari di gambar ini? Titik putih kecil itu Ibu. Oh, hampir tidak kelihatan Ibu. Matahari nyaris tak terlihat. Ya? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bumi kita? Antares tadi adalah bintang yang begitu besar. Namun bila disandingkan dengan bintang lainnya, ternyata Antares adalah bintang yang terkecil. Dan di semesta ini bermiliar-miliar bintang yang lebih besar dari bintang-bintang yang tergambar di hadapan kita.
Ini adalah gambaran galaksi kita Bima Sakti. Di dalamnya ada titik kecil, yaitu bumi kita. Ada matahari kita yang tadi terlihat begitu besar, dan ternyata bila dibandingkan dengan bintang lainnya, terlihat begitu kecil. Begitu banyak bintang di sini, miliaran, ya, dengan jarak antara satu bintang dengan bintang lainnya itu berpuluh-puluh tahun cahaya. Kenapa harus tahun cahaya? Karena nolnya tidak cukup lagi untuk dijadikan kilometer. Nah, di semesta ini bermiliar-miliar galaksi yang ada. Setiap titik yang teman-teman lihat itu bukan titik bintang. Titik-titik itu adalah titik-titik galaksi yang di dalamnya bermiliar-miliar planet bintang-bintang. Dan antara satu bintang dengan bintang lainnya berjarak miliaran tahun cahaya. Mungkin kita bisa membayangkan seluas apa semesta ini. Ini gambaran yang baru ditemukan oleh Hubble. Ya, ini hasil tangkapan teleskop Hubble yang baru bisa melihat semesta seluas ini. Dan kita, saya, Pak Nyoman, ya, Pak Nyoman keduanya, Bu Gusti Ayu, Pak Sudi, ya, semua, Ibu Yati, kita semua ada di sini. Kita salah satu yang ada di sini bersama miliaran galaksi ini. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan menghadirkan kita di semesta ini? Why? Itu harus bisa kita jawab. Mudah-mudahan kita bukan hanya menjawab dengan kalimat-kalimat statement, tapi kita menjawab dengan aktivitas kita yang dahsyat. Teman-teman, masing-masing dari kita pasti punya jawaban. Masing-masing dari kita pasti punya gambaran untuk apa saya ada di semesta. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab itu. Dan kita akan berusaha menjawab itu, mencari sedalam-dalamnya, saya harus seperti apa di semesta ini. Karena Tuhan mensandingkan saya dengan bermiliar-miliar bintang, dengan peran dan manfaatnya masing-masing. Semoga teman-teman pun bisa mengambil makna dari keberadaan kita di semesta. Dari gambar tadi, ada enggak yang mau memberi statement atau pandangan tentang si semesta tadi? Dikaitkan boleh dengan kalian yang sedang bertugas jauh di sana, yang sedang memberikan energi terhebatnya. Silakan kalau ada yang mau present. Ya, beli Nyoman silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Melihat penjelasan tadi, ini sangat menginspirasi, Ibu. Selama ini kita selalu terpaku dengan masalah kita, misalnya apa yang kita hadapi di instansi, kadang masalah itu kita merasa sangat sulit sekali untuk kita hadapi. Ternyata setelah melihat hal-hal yang seperti ini, Bu, ini sangat luar biasa, sangat menyentuh menurut saya. Ternyata maksud saya, ibaratnya ada Tuhan sebenarnya yang lebih besar daripada kita, seperti itu. Dia melihat, dia merepresentasikan melalui cita-citaannya seperti ini, Bu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan berkata bahwa masalahku lebih besar, tapi ada Tuhan yang lebih besar yang bisa memandu kita, Ibu. Jadi mungkin itu, Bu, bisa yang saya tangkap, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, keren Pak Nyoman, Pak Tresna, makasih banyak. Kita hanya setitik, ada yang lebih besar lagi yang mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Kita cukup berperan hebat, berperan dahsyat di bumi ini. Kita akan dibimbing, berilah yang terbaik, berilah segalanya dengan dahsyat, hingga akhirnya pertanggungjawaban kita nanti akan jelas di atas sana. Selamat berjuang teman-teman.
Masih ada yang mau memberikan gambaran apa sih yang kalian bisa maknai dari tadi yang sudah kita lihat bersama? Oke, Pak Nyoman Warta, silakan sebelum Ibu Ayu ya. Silakan Pak. Terima kasih kesempatannya. Kalau dari gambaran tadi saya sangat menyentuh sekali bahwa kita sebagai manusia itu hanya sebagian kecil. Jadi kita dalam melakukan tugasnya kita tidak perlu kita merasa ego, merasa paling hebat, paling besar. Karena apa? Masih ada yang lebih besar daripada kita. Jadi kita harus mengakui itu, maksudnya masih ada di lebih besar daripada kita. Makanya kita jangan merasa terlalu egois, maksudnya merasa paling hebat, paling besar, karena masih ada yang lain. Jadi kita harus menghormati, menghargai sesama kita dalam memberikan pelayanan terbaik. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman, makasih banyak. Ternyata di atas langit ada langit ya. Ternyata hebat-hebatnya kita masih banyak yang lebih hebat dari kita, sehingga kita juga harus terus saling menghargai. Tadi tidak ego, ya, bisa bersinergi dengan yang lain, terus menghargai sehingga tujuan bersama itu bisa kita capai. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di sini memiliki niatan yang sama. Oke, Bu Ayu, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari yang dikatakan Pak Warta dengan Pak Nyoman. Benar sekali yang mereka katakan, kita ini hanya sebagian kecil dari banyaknya ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Selain itu, kita juga harus sadar kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mau dibekali akal dan pikiran. Karena itulah kita harus berpikir dengan baik bahwa bukan hanya saya yang diciptakan Tuhan, tapi ada yang lainnya. Ada makhluk hidup lainnya, ada benda mati yang lainnya yang sangat bermanfaat untuk kita. Karena itulah kita harus memanfaatkan lingkungan dengan baik dan menjaganya. Jangan hanya tahu memanfaatkan, tapi tahu menjaga juga. Dan sebagai manusia yang dibekali oleh akal dan pikiran, kita harus menjalani tugas dan kewajiban kita dengan baik, entah itu membantu sesama manusia, makhluk hidup yang lainnya, dan sebagai seorang ASN juga diberikan tugas di tempat masing-masing harus menjalankannya dengan sepenuh hati, dan jangan berpikir ini pekerjaan saya harus dikerjakan. Jangan hanya berpikiran seperti itu, tapi berpikiran bahwa saya harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin, jangan sampai mengecewakan, dan selalu ingat bahwa Tuhan menciptakan kita untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih banyak. Terima kasih sekali untuk semuanya. Saya yakin di hati kita punya rasa yang sama. Pagi ini kita sama-sama sedang mencoba untuk menginternalisasikan nilai berakhlak ini. Kita sama-sama mencoba untuk bagaimana mengenal yang namanya berorientasi pelayanan. Secara tidak langsung tadi Bu Ayu, ya, Bu Nyoman berdua sudah menyampaikan bagaimana berorientasi pelayanan itu pada saat kita melakukan aktivitas tersebut. Pada saat kita melakukan tupoksi kita ya, pekerjaan kita, bagaimana nilai pelayanan itu ada. Kemudian bagaimana akuntabel itu harus teraktualisasi dalam pelayanan kita, dalam pergerakan kita di keseharian, dalam aktivitas kita. Seperti tadi, bahwa segala hal yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala hal kepada Yang Maha Mencipta. Ada juga kompeten yang akan teraktualisasi. Kenapa kompeten? Ya, karena pada saat kita melakukan aktivitas, kita harus kompeten. Harus punya skill, harus punya knowledge, dan harus punya attitude. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi itu. Juga harmonis
tadi disebutkan, Bu, kita diciptakan bukan hanya kita sendiri, begitu banyak manusia lainnya, makhluk-makhluk lainnya ciptaan. Maka kita harus bisa saling peduli, bisa saling menghargai perubahan, bisa selalu harmonis. Loyal, kita harus bisa berdedikasi. Kita harus bisa berdedikasi kepada negara. Kita harus pegang yang namanya Pancasila. Harus bisa adaptif. Kenapa? Karena kita punya banyak lingkungan yang terdiri dari beragam orang dengan cara pikirnya, cara pandangnya yang berbeda. Maka kita harus bisa adaptif. Kita harus adaptif terhadap perubahan. Dan berbagai hal yang harus kita lakukan dengan kolaboratif. Kita bekerja bukan hanya kita sendiri, tidak dengan otak yang sama, maka kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Dari nilai berakhlak ini, saya sangat berharap teman-teman bisa lebih mengembangkannya lagi. Sepakat ya? Jadi, saya sebenarnya pengen mendengarkan dari teman-teman, salah satunya lah, siapa yang bisa menceritakan seperti apa berakhlak atau seperti apa modul berakhlak ini kalian baca? Apa yang kalian tangkap? Bisa ada yang tambahkan? Silahkan. Ada yang mau raise hand? Oke, Pak Nyoman Warta silakan. Terima kasih. Mungkin saya ingin yang saya pelajari di modul 2 ya dari ASN berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pada pelayanan, itu kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tidak melihat membeda-bedakan pasien, atau di situ kita diupayakan accountable, itu kita bekerja sama dengan teman sejawatnya kita melakukan terbaik. Soalnya gimana ya? Kita dituntut untuk loyal, setia pada peraturan-peraturan pemerintah, melayangkan sesuai dengan prosedur SOP. Habis itu kita dituntut juga untuk bekerja sama yang baik. Habis itu memberikan pelayanan itu tidak intinya kita menanamkan tumbuh ASN itu harus mempunyai kepribadian yang tersendiri sebagai role model kepada masyarakat gitu. Itu aja Bu, mungkin yang terlintas di pikiran saya. Terima kasih. Siap. Keren. Pak Nyoman, jadi niat kita untuk menjadi yang terbaik tadi membuat Pak Nyoman gelagapan sendiri. Ya, tahu tidak? Semangatnya besar, pengennya besar, tapi aduh Ibu, pokoknya begitu deh Bu. Keren. Yang pasti teman-teman, saya tidak berpikir bahwa kalian harus mengumpulkan sepenuh-penuh teori di otak. Cukup teori itu menjadi modal, tapi selanjutnya jadikan implementasi. Ya, tidak hanya jadi modal. Seperti kalian belajar agenda 1. Untuk apa sih kalian dikenalkan agenda 1? Supaya kalian tahu betul-betul bahwa saya ada di Indonesia, saya lahir di sini. Saya harus bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia. Indonesia sudah memberi banyak kepada kita. Apa yang kita bisa berikan? Kita harus paham banyak hal bahwa di Indonesia, dengan luar biasanya Indonesia ini sedang dilirik oleh orang-orang yang berkepentingan lainnya, pihak-pihak berkepentingan lainnya, sehingga kita diberikan banyak tantangan, ya. Ada narkobanya yang berkeliaran sekarang, ya, hate speech dan sebagainya. Orang ada baik-baik dikompor-komporin, ya, di hoax-hoaxkin gitu dan sebagainya. Maka kita yang harus bisa melihat, kita yang harus bisa terbang lebih tinggi untuk melihat sekarang kita sedang dirasuki oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Indonesia. Indonesia begitu seksi. Bisa ya? Dulu pernah tahu kita punya rica Jawa, ya, black pepper, rica Jawa, cengkeh. Itu kita bisa dikuasai Belanda 350 tahun. Nah, bagaimana sekarang
yang kita sudah dengan teknologi tinggi, sudah diketahui di perut bumi Indonesia, energi dari segala hal ya, emas, nikel, dan sebagainya itu ada di Indonesia. Mau berapa ratus tahun lagi kita akan dikuasai. Maka fungsi teman-teman sebagai aparatur sipil negara harus bisa menjaga Indonesia dari Parimo. Seperti itu. Beri yang terbaik. Sebelum kita lanjut, saya pengen mengenalkan dulu tugas ya. Karena kita cuma 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ini apa sih? Gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan internalisasi tadi, dari yang sedikit kalian akan termotivasi untuk mencari hal-hal hebat sebagai modal kalian dalam berimplementasi nantinya. Beraktualisasi nantinya. Mudah-mudahan kalian bisa buka Kolabjar. Di Kolabjar teman-teman ditugaskan hari ini punya tugas 1. Membuat resume lah atau mind mapping ya atau apalah untuk menemukan dan mendeskripsikan nilai dan panduan perilaku dari semua modul berakhlak. Ya, jadi kalian yang kemarin sudah baca, hari ini saya pengennya kalian lebih dalam lagi. Lebih dengan cinta membaca modulnya. Ya. Dengan hati yang berbunga-bunga untuk mengambil hal-hal penting dalam modul dengan melihat nilai-nilainya, panduan perilakunya, kata-kata kuncinya, untuk kalian jadikan modal. Wah, keren nih, keren. Ini untuk saya nanti selama berjuang sampai akhir hayat ya. Kalian aparatur sipil negara kalau Tuhan nggak angkat, nggak cabut nafasnya, tetap ASN ya, sampai pensiun gitu ya. Jadi modalnya pagi ini kalian akan nyari. Ya Allah, bismillah, ya Allah saya mau cari hal-hal baik yang akan saya internalisasikan ke dalam, yang akan saya hujamkan ke dalam, yang saya akan jadikan modal untuk menjadikan, mohon maaf teman-teman, kalau di kami itu ada yang namanya amal jariah. Ya, saya yakin semuanya kalau kita berbuat baik, ada hal-hal baik lain yang akan kita terima. Nah, jadi tugas hari ini yang pertama, kalian cukup mengambil segala yang kalian dapatkan yang paling tepat tentang modul berakhlak. Kemudian besoknya kalian akan saya mintakan dalam berkelompok ya, sudah dibagi kelompoknya. Di situ saya mintakan kalian akan menggali sambil mendeskripsikan perilaku, panduan perilaku berakhlak yang teraktualisasi pada tupoksi. Saya merasa teman-teman ini tupoksinya sama. Nanti kalau pas kebetulan berkelompok tupoksinya ada yang tidak sama, silahkan mau ngangkat tupoksinya siapa, atau mau ngangkat rame-rame, mau ngangkat punya saya juga Bu, punya saya juga, terserahlah, bebas. Saya tidak penting seremoninya, yang penting nilai berakhlak itu terhujam. Ya, jadi tugas ini hanya mengantarkan untuk menjadikan nilai berakhlak itu mengalir dari aliran darah kalian. Bukan cuman sampai di tugas kalian upload, masuk Kolabjar selesai, enggak penting. Ya, pokoknya masukin aja tugasnya. Yang pasti selain tugas yang kalian ketik, masukkan di otak, resapi dengan rasa cinta, dan siapkan itu sebagai modal kalian dalam beraktualisasi nantinya. Tugas kedua, hari kedua, kalian akan membuat satu kayak kalian mencari panutan. Boleh orang tua, boleh pahlawan, boleh teman sejawat, boleh cidaha, boleh siapapun. Tahu cidaha teman-teman? Cinta dalam hati ya. Boleh tetangga, boleh siapa saja yang bisa kalian jadikan panutan. Yang kira-kira panutan tersebut memiliki nilai-nilai berakhlak, ya, yang bisa kalian teladani. Oke, setelah itu kalian buat harapan. Harapan itu boleh kalau mau bikin puisi, boleh kalau kalian mau mendeskripsikan, yang pasti melakukan itu harus dengan hati. Bukan hanya melayani dengan hati. Menuliskan tugas kalian ini harus dengan hati. Gitu ya. Selanjutnya tugas terakhir, maaf bukan tugas terakhir nih, ini tugas hari kesekian lah, mungkin hari ketiga ya.
kalian dimintakan mengidentifikasi kegiatan dan tahapan yang merupakan gagasan sebagai solusi dari permasalahan pada tupoksi kalian. Pertanyaannya, di agenda 1 kalian sempat minta buatkan tugas tentang mengidentifikasi permasalahan di tupoksi kalian? Ada? Ya, ada Ibu. Oke. Ada. Sampai di mana itu? Sampai menemukan gagasannya atau sampai di mana? Sampai di diagram fishbone Ibu kemarin. Oke, siap. Jadi tugas kalian, karena itu 12 jam pelajaran ya, lama, kalian boleh kerjanya berkelompok. Nanti bisa minta ke evaluator, kerjanya berkelompok, masuk satu kelas begini, tapi sambil masing-masing mengerjakan untuk bisa saling bertanya. Nah, tugas di hari ini hanya melanjutkan tugas dari agenda 1. Jadi kalian identifikasi, tapi kan itu sudah semua kan? Sudah selesai. Kalian identifikasi, kemudian kalian validasi isunya dengan APKL, boleh ditapis dengan USG untuk menentukan prioritas 1 yang mau dikerjakan selama sebulan. Dapat prioritas, kemudian kalian carikan apa sih penyebab dari permasalahan ini atau dari isu ini? Itulah pakai fishbone, mind map, dan sebagainya. Kalau sudah dapat penyebabnya, teman-teman carikan gagasannya. Berupa gagasannya itu nanti dia akan hadir jadinya kegiatan dan tahapan. Bisa ya? Jadinya dia dalam bentuk kegiatan dan tahapan. Misal, Bu, masalah saya rendahnya minat ibu hamil untuk ke puskesmas atau siswa rendahnya pengetahuan siswa tentang kebersihan gigi, misal. Maka dicarikan fishbone-nya, dengan fishbone penyebabnya, oh ternyata Bu, 1 pengetahuan mereka belum ada, tidak ada pengetahuannya, informasi tentang bagaimana gigi dan sebagainya. Oh saya mau bikin kegiatan Bu, karena kan pengetahuannya, kemudian apa dan sebagainya, maka saya mau bikin kegiatan 1 yaitu sosialisasi, misalnya di tempatnya, di sekolah. Maka misalnya kegiatan tahapan yang kalian lakukan, 1 tahapan dari kegiatan 1 ya, 1 tahapnya menghubungi pihak sekolah, 2 menyiapkan media, 3 melakukan sosialisasi. Nah, pada tahap 1 itu kalian harus bisa mencoba untuk mengaktualisasikan nilai berakhlak. Misal menghubungi pihak sekolah. Nilai berorientasi pelayanan itu teraktualisasi tidak di situ. Kemudian setelah nilai berorientasi pelayanan apa lagi? Akuntabel teraktualisasi enggak? Selanjutnya sampai berakhlaknya lengkap. Jadi tugas kalian pada saat agenda 1 itu kalian buatkan kegiatan-kegiatannya. Kalau memang sudah semua lengkap silahkan. Kalau belum, berapa aja kegiatan yang sudah kalian temukan. Karena yang paling penting adalah pemahaman kalian dalam mengaktualisasikan. Dari 1 kegiatan maka akan terbreakdown ada tahapan-tahapannya. 1 kegiatan lagi ada tahapan-tahapannya. Tugas kalian buat tabel. Ya, di samping kanannya tabel ada harmonisnya, ada kompetennya, pokoknya buat satu-satu tabel. Bukan satu tabel, maaf, satu-satu kolom. Dan kalian berusaha untuk mengisi kolom-kolom tersebut. Bisa ya, itu untuk tugas seharian 12 jam pelajaran. Jadi silakan kalian dari hasil tugas agenda 1 itu kalian lanjutkan. Demikian selanjutnya di hari terakhir besoknya kalian ngerjain ini learning journal. Buat aja learning journal, setelah buat learning journal kalian bisa lanjutkan. Biasanya tugasnya belum selesai-selesai betul ya, karena yang tugas hari terakhir itu banyak, silahkan lanjut. Sorenya baru saya masuk lagi, kita presentasi atau pembulatan-pembulatan atas tugas-tugas teman-teman. Bisa ya? Sampai di sini ada enggak pertanyaan untuk tugas-tugas yang diberi? Silakan. Ada nih, oh ya, Pak Nyoman silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan. Ya.
Untuk tugas kelompok ini, Bu, berarti kita masing-masing melakukan deskripsi begitu. Maksudnya kita membuat PDF, kemudian nanti tugasnya kan hanya diupload oleh kelompok ketua kelompok. Oleh ketua kelompok ya. Jadi maksud saya apakah kita gabungkan nanti hasil deskripsi kita jadi satu file? Apakah seperti itu, Ibu? Terima kasih. Oke. Kalau untuk saya, kalau kalian bisa berdiskusi dalam satu room, bolehlah satu topik saja, misal satu tupoksi saja. Tapi kalau untuk saya karena ini kelompok ya, silakan berdiskusi. Kenapa harus berdiskusi? Karena dengan diskusi kalian itu bisa pemikirannya lebih berkembang. Oh iya ya, oh ternyata seperti itu. Setelah itu baru individu atau di atasnya juga ada ya individu juga. Tapi yang pasti berkelompok itu sebenarnya metode untuk bisa lebih menyamakan persepsi kalian, lebih menguatkan pemahaman kalian. Nanti kan benar salahnya kita ketemu lagi di hari terakhir, ya. Tinggal kita lihat lagi nantinya. Demikian. Ya, boleh kalau mau semua hasil kerjanya dimasukkan, tapi yang efektif-efektif lah. Kalau memang kita bisa berdiskusi, lakukan aja diskusinya, ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Oke, ini panggilannya siapa ya? Bokade. Oh, Kade, ya. Iya, Silakan. Terima kasih, Bu. Ibu yang saya mau tanyakan, kan tadi Ibu mengatakan kalau hari ini tuh membuat tugas yang menemukan dan mendeskripsikan nilai dan panduan perilaku dari semua modul berakhlak. Itu membuat resume, Bu, ya? Ya. Nah, kemudian untuk yang mengidentifikasi kegiatan dan tahapan yang merupakan gagasan sebagai solusi dari permasalahan agenda 1 itu hari ini juga, Ibu? Oh, tidak sayang, itu nanti hari kalau enggak salah. Ibu, ya? Ya, seperti itu. Ada iya. hari-harinya ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalian nanti kerjakan sesuai dengan penugasan ya, supaya tidak kalian tidak teraniaya. Tugasnya banyak sekali seperti itu. Ya. Iya, Ibu. Iya. Nah, jadi pokoknya teman-teman pahami saja tugas yang saya berikan maksudnya semuanya ada untuk membuat kalian lebih paham sehingga nanti pada saat ujian sebenarnya ujian itu tidak penting kalau menurut saya. Ujian itu hanya mau pengambilan nilai aja, kalian lulus atau tidak. Tapi yakin selama kalian duduk di sini memperhatikan, mengerjakan semua tugas, hadir, memahami, itu insya Allah lulus. Ya. Tapi pertanyaannya apakah setelah lulus kalian betul-betul mengaktualisasikan nilai ini? Itu yang lebih harus betul-betul kalian jawab. Soal ujian itu biasa. Tapi soal bagaimana kalian berdedikasi hingga akhir, itu yang paling luar biasa. Itu yang saya harapkan. Dan itu yang semua mengharapkan. Pemerintah membayar kita mahal-mahal, saya dihonorin, teman-teman dikasih ikut, ya ini dikasih ikut latsar, negara bayar mahal itu. Maka beri yang terbaik. Mengabdi kepada Tuhan lewat negara kita, lewat bangsa. Lewat pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Insya Allah begitu. Masih ada pertanyaan lain? Setelah Mbak Kade, silakan yang lain. Tidak ada lagi? Oh ya, Ibu Novita, silakan. Silakan, Nov. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini untuk tugas-tugasnya, batas pengumpulannya itu jam berapa, Bu? Batas uploadnya? Ya, jadi batas upload di setiap harinya itu sama sebelum Cinderella berubah menjadi upik abu. Itu ya. Jadi jam 12 tuh pasti Cinderella berubah. Nah, jam 11.59 itu sudah terakhir Anda mengenter ini, ya. Hindari mengenter tools keyboard itu di jam 12 malam. Nanti kalian langsung berubah menjadi upik abu gitu. Ya, jadi sebelum itu silakan dikumpulkan. Sama ya setiap harinya ya, sama jamnya seperti itu.
Bisa ya, Makasih, Bu Bu. Novita ya, makasih. Masih ada pertanyaan lainnya? Tapi setiap harinya berbeda ya, jadi ada yang tugasnya hari ini, ada besok, lusa ya, jadi kalian tidak usah teraniaya lah, biasa saja. Mengerjakan tugasnya sesuai. Oke, Guru Hayati, Ya, Bu. silakan. Ini Bu, saya mau bertanya, tugasnya ini semua dalam bentuk PDF atau apa ya, Bu? Oke, PDF ya. Jadi boleh kalian mau PPT, mau Word, mau apa saja, tapi di PDF-kan. Karena kalau PDF itu pas dibuka, dia tidak masuk ke memori. Dia langsung terbuka di aplikasi. Tapi kalau kita lupa di PDF-kan, itu tersimpan lagi lama-lama di memori. Jadi wah, meriksanya itu lama, putar sana putar sini. Apalagi kalau signalnya tidak terlalu mendukung, ya. Oke, terima kasih, Bu. Hai, terima kasih. Aman semuanya? Kita masih punya masih punya waktu ya. Kita masih punya waktu 31 menit. Saya ingin berbagi apa ya? Tunggu bentar nih. Saya mau ini dia. Teman-teman, kita kan sudah sama-sama mengenal tentang nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, si berakhlak ini, gitu ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman itu masuk ke contoh berorientasi pelayanan. Ya, di berorientasi pelayanan ini, kalau kalian lihat slide saya, mudah-mudahan kalian bisa ambil ya di materi di Kolabjar. Ini bisa kalian upload nanti. Ada kalimat afirmasi, kalau kalian lihat nih di depan. Untuk apa kalian melihat kalimat afirmasi ini ada? Kalimat afirmasi ini sebenarnya sama dengan di saat awal tadi, saya mencoba menginternalisasi nilai berakhlak itu dengan memperlihatkan semesta, ya, menceritakan tentang bagaimana ternyata kita di semesta ini dan ditambahkan oleh Pak Nyoman bahwa di atas langit ada langit. Ada ego yang harus kita turunkan. Ada kerjasama yang harus kita lakukan bersama-sama dengan yang lainnya. Maka kalimat afirmasi yang perlu selalu kita ingat, selalu kita tanamkan bahwa kami berkomitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ingat saja itu. Saya berkomitmen. Komitmen itu janji bukan hanya ke diri, tetapi kepada Tuhan. Konsekuensinya terhadap apa? Terhadap gaji yang kita terima. Bukan hanya gaji, kesehatan yang Tuhan kasih, ya. Maka berikan pelayanan prima. Capaiannya yaitu kepuasan masyarakat. Teman-teman bisa lihat di sini ada panduan perilaku atau kode etik. Lihat ya, di kanan bawah ada kode etik, itu adalah panduan perilaku. Di kiri bawah ada yang namanya kata kunci. Kalian boleh gunakan ini, kata kunci ini sebagai bridging, atau sebagai penghubung, atau sebagai capaian dalam mendeskripsikan aktualisasi. Jadi ini hanyalah alat bantu. Misal, ada yang bisa kasih contoh saya, apa tugas tupoksi kalian salah satunya? Untuk contoh saja biar kalian bisa lebih kena. Siapa nih bisa kasih contoh? Boleh tolong saya sampaikan apa tupoksi kalian? Satu saja. Silakan Pak Wayan. Salah Pak Wayan, Pak Nyoman. Ngarang ya. Silakan. Tupoksi kita sebagai ASN, ya, satunya memberikan pelayanan terbaik, melaksanakan dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, itu fungsi besar aparatur sipil negara. Tupoksi kalian sebagai nakes apa sih? Kalau kayak Pak Nyoman, apa sih tupoksinya? Kalau saya sebagai pengelola sistem jaringan, Ibu, di dinas. Pengelola sistem jaringan. Pengelola sistem jaringan itu salah satunya apa tugasnya? Salah satunya melakukan pendataan. Kebetulan saya ditempatkan di bagian sumber daya, Ibu.
pengembangan sumber daya. Jadi itu salah satunya kayak sebagai mediasi dan juga mensosialisasikan tentang informasi-informasi yang beredar di masyarakat, Ibu. Terima kasih. Oke, sekarang mensosialisasikan, ya, perhatian untuk semuanya. Tupoksi kita satu, tugasnya mensosialisasikan. Pada saat mensosialisasikan, Pak Nyoman butuh buat materi enggak? Oke, pada saat itu, pada saat kegiatan mensosialisasikan, berarti ada satu tahapan membuat materi. Bisa ya? Nah, pada saat membuat materi, teraktualisasi tidak berorientasi pelayanan ini? Pada saat Bapak mau ngetik materi, atau pada saat membuat materi kan nyari bahan. Bisa ya, nyari bahan. Itu terorientasi tidak? Teraktualisasi tidak berorientasi pelayanan? Gimana? Ceng-ceng. Tadi, iya, benar sekali yang Ibu bilang, saat kita kayak mau seperti melakukan sosialisasi, tentunya kita harus butuh sebuah konsep apa yang harus kita sampaikan, dan dengan dilandasi dengan bagaimana agar apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi di situ kita harus seperti yang Ibu bilang tadi, dari kalimat yang seperti saya lihat di depan saya ini, kita punya komitmen untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Jadi harus kita punya landasi seperti itu untuk supaya apa yang kita sampaikan pada materi sosialisasi itu bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, siap. Jadi pada saat Pak Nyoman mau membuat materi, tahapannya satu berarti menentukan rancangan atau mencari bahan materi. Pada saat mencari bahan materi, teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, di mana pada saat itu, pada saat tersebut ya, pada saat tahapan membrowsing itu misalnya atau mencari bahan, berorientasi nilai pelayanan teraktualisasi, di mana saya berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi ada panduan perilaku yang kita laksanakan dasarnya sebagai teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan dengan dasar apa maksudnya? Ya, teraktualisasi berorientasi pelayanan karena saya mengaktualisasi nilai tersebut demi atau punya karena pokoknya nanti Bapak carikan kalimatnya, dasarnya bahwa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kan pada saat bikin bahan saya berusaha agar masyarakat itu paham dari materi yang saya berikan. Ya. Sehingga kualitas masuk ke kata kunci. Sehingga kualitas materi yang dibuat atau sehingga materi yang dibuat memiliki kualitas yang tinggi. Punya solusi. Nah, kalau misalnya, Bu, saya sebagai perawat gigi misalnya, berarti saya harus mampu ada satu tahapan biasanya kalau perawat gigi itu dia bukan tidak terkait dengan bahan ajar misalnya, tidak terkait dengan materi. Kalau tadi kan Pak Nyoman dengan materi, ini dengan pelayanan langsung ke pasien. Otomatis saya mengaktualisasikan berorientasi pelayanan di mana dengan berorientasi pelayanan dengan ramah dan cekatan misalnya demi kepuasan pasien. Kepuasannya ambil di kata kunci capaiannya. Ya. Jadi kata kunci ini bisa kata tambahan untuk melengkapi deskripsi kita. Bisa teman-teman ya? Kata kunci ini bisa jadi tambahan untuk melengkapi deskripsi kita, juga bisa menjadi tambahan, maksud saya bisa jadi untuk capaiannya. Tadi kan kualitas materi baik, kepuasan pasien, itu capaian ya. Atau boleh juga menjadi bridging, menjadi penyambung, penghubung. Jadi kalian harus bisa memainkan panduan perilaku dengan kata kunci ini. Tapi kalau saya mengaktualisasikan
nilai berorientasi pelayanan dengan melakukan perbaikan tiada henti. Bisa untuk meningkatkan kualitas, masuk kata kunci, atau kalau melakukan perbaikan tiada henti ini sudah merupakan kalimat sempurna, ya udah, nggak usah pakai kata kunci. Seperti itu. Itu baru satu, berorientasi pelayanan. Kalian sudah bisa mainkan ya. Jadi saya pada saat saya sosialisasi ada tahapan penyampaian materi. Nah, terkait tidak teraktualisasi tidak berorientasi pelayanan pada saat memberikan materi. Teraktualisasi, Bu. Seperti apa? Ya, pada tahap tersebut saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dengan ramah ya dan solutif agar peserta sosialisasi puas agar peserta sosialisasi mendapatkan materi yang berkualitas dan misalnya kepuasannya misalnya dan dan responsivitas saya terhadap ini tinggi karena kan solutif kan. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta bisa saya jawab dengan baik. Kalian ya yang mengerjakan itu dan tahu maksudnya, maka kalian yang akan merangkai. Demikian. Selanjutnya akuntabel, sama kayak tadi. Ya. Teraktualisasi nilai akuntabel karena dengan melaksanakan tahapan tersebut dengan jujur dan bertanggung jawab, maka boleh sampai di kata kunci, boleh hanya kode etik, kode perilakunya saja. Saya tidak bisa menyambungkan dengan kata kunci, kenapa? Karena tidak ada tahapannya yang saya sebutkan tadi. Paham ya? Saya tidak bisa nyambungkan, karena tahapan apa? Kegiatannya apa? Aktivitasnya apa? Jadi yang paling penting adalah tahapan kalian dari kegiatan, jadi kegiatannya melakukan sosialisasi, jadi tahapannya apa. Kegiatannya apa, nanti tahapannya apa. Yang diaktualisasikan dengan nilai agenda 2 adalah tahapannya. Maka dalam tahapan ini kalian harus bisa coba mengaktualisasikan setiap nilai. Ini Bu, dalam mencari materi, menentukan materi, teraktualisasi nilai loyal Bu. Kok bisa ya? Ya, karena pada saat saya browsing, mencari bahan, saya mengaktualisasikan nilai loyal pada tahap tersebut dengan memegang teguh ideologi Pancasila. Di mana terkait dengan nilai apa nih? Kalau saya mau membuat bahan yang tidak membeda-bedakan, yang tidak ada unsur membeda-bedakan suku. Nah, itu terkait apa? Persatuan kesatuan, gitu. Ya. Bu, saya banyak hal. Kalian yang tahu maksudnya, maka kalian akan bisa mengkaitkan dengan mengaktualisasikan panduan perilakunya. Boleh kalian kalau di loyal ini boleh kata kuncinya dulu misalnya pada tahapan ini saya mengaktualisasikan nilai loyal yaitu berdedikasi di mana saya memegang teguh nilai bla 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 atau saya menjaga rahasia jabatan dan negara. Kalau di kayak loyal boleh dari awalnya kata kunci dulu atau silakan. Kata kunci ini hanya memandu untuk menjadikan kalimat kita pas. Panduan perilaku ini kekuatan kita yang digunakan yang dalam nilai tersebut. Jadi silakan teman-teman mainkan saja. Makanya tugasnya ada yang berkelompok ya, ada yang individu. Demikian adaptif misalnya juga. Ya, pada tahapan ini Bu, saya Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Beli Nyoman. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Saya menangkap yang Ibu sampaikan tadi. Secara tidak langsung saya langsung terpikir pada tugas pada yang bagian ketiga,
mengenai tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam apa? Aktualisasi nanti. Aktualisasi nanti. Jadi yang saya tangkapkan tadi berarti istilahnya kan misalnya kegiatan, kemudian ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan-tahapan ini misalnya misalnya tahapan seperti tadi, tahapan sosialisasi. Apakah dia ini cocok dengan berorientasi pelayanan atau akuntabel? Berarti kita tinggal menyesuaikan seperti itu berarti Bu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada misalnya pada tahap kegiatan ini tidak ada tahapan yang sesuai dengan itu, berarti kita tidak tampilkan di sebelah atau bagaimana Bu itu? Oke. Ini persoalan kekuatan dan ketajaman teman-teman. Bisa ya? Makanya sejak awal dalam mengenalkan nilai berakhlak ini, latihannya dengan ini latihannya. Ini hanya latihan, kaku terasa. Karena harus ada panduan perilakunya dan sebagainya. Tapi sebenarnya secara implementatif kalian sudah laksanakan. Cuma kita tidak pakai panduan perilaku, Bu. Iya, karena itu semuanya mengalir. Nah, sekarang karena masih latihan, maka diajak untuk mengkaitkan dengan aktualisasi dengan panduan perilaku, kemudian ada kata kunci. Teman-teman, kita bukan memilih, tapi sebenarnya kita sedang memberi yang terbaik. Sebagai aparatur sipil negara yang profesional, maka kompetensinya itu harus luar biasa. Harus tajam, harus bisa lebih luas melihat. Semakin kita profesional, semakin kita berpengalaman, semakin kita paham, semakin kita bisa merasakan, maka semua nilai ini kalau untuk saya, ya mungkin karena saya sehari-harinya ngajar, semua nilai ini pada satu aktivitas saya bisa masukin semua. Saya bisa aktualisasikan semua. Kenapa? Karena mungkin saya sudah terinternalisasi, sudah bisa merasakan. Misal, pada saat ini ya kolaboratif, pada saat saya mencari bahan, ya lagi googling bahan untuk materi saya mengajar. Saya mengaktualisasikan nilai kolaboratif, di mana atau dengan memberi dengan terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Misalnya. Artinya, ini baru panduan perilakunya ya. Kemudian demi sinergitas, boleh demi sinergitas atau kalau mau dibahasakan panjang lebar kan demi sinergi untuk hasil yang lebih baik, boleh. Untuk disambung dengan kata kuncinya. Tapi kenapa saya harus teraktualisasi nilai kolaboratif dengan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah? Saya mampu menjelaskan bahwa bahan yang saya cari pada saat saya googling adalah bahan pembelajaran atau materi pembelajaran yang substansinya terkait dengan keterbukaan dan yang substansinya berisi tentang materi bagaimana membuat peserta menjadi lebih terbuka dan mau untuk bekerja sama. Sehingga pada saat saya memberi materi nanti akan ada yang namanya nilai tambah. Sampai segitu. Kan rumit kan? Tapi nilai kolaboratif itu ada. Coba Pak Nyoman bayangkan, kalau saya tidak mengajak tadi teman-teman terbang lebih tinggi melihat semesta, tertarik tidak kalian untuk duduk syahdu, memberikan niat yang terbaik, atau berkomitmen bahwa, iya ya betul Ibu Dewi bilang, saya kayaknya harus cari tahu ini. Pasti tidak seperti itu. Paling duduk, biar absennya terisi, ya, biar duduk, saya ketahuan, tidak kemana-mana, ya, paling seperti itu. Biar saya tidak kelewatan, nanti kalau dikasih tugas saya bisa tahu. Tapi kan beda. Pada saat saya memberikan sedikit gambaran tentang semesta. Anda ada di mana? Apa peran Anda? Saya sebagai anak punya peran menjaga orang tua. Sebagai istri, saya punya peran menjadi sebagai istri yang soleha. Sebagai ibu, saya punya peran untuk merawat anak-anak. Sebagai aparatur sipil negara,
saya punya peran untuk membuat kalian terpana, tergoda untuk mau cari tentang berakhlak itu apa. Untuk akhirnya membuat kalian paham berakhlak itu bisa teraktualisasikan semuanya. Tapi jangan dipaksakan. Bisa ya? Bu, saya rasa enggak connect, enggak kena. Ya enggak usah. Artinya kita belum mampu menyambung itu. Jangan dipaksakan. Bisa saja nanti setelah kalian mengikuti beraktualisasi selama 1 bulan, baru kalian terbentur. Aduh Bu, ternyata teraktualisasi nilai ini Bu. Karena ternyata saya mengaktualisasikan nilai itu dengan memberi kesempatan, baca ya di panduan perilaku, dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi pada saat diskusi di sosialisasi itu Bu. Untuk ini, agar mereka bersinergi dan menghasilkan yang lebih baik. Wes gayanya. Padahal kalian sedang baca panduan perilaku dan dikaitkan dengan si kata kunci, begitu. Gitu ya. Tapi kan kalau kalian belum mendalami, belum mencintai, ngapain coba kok saya googling, bisa saya aktualisasikan nilai kolaboratif. Masuk dari mana itu kira-kira? Nggak nyambung kan kolaboratif? Kok googling, sedang browsing, ya nonton-nonton YouTube, cari-cari bahan. Ada urusan apa dengan kolaboratif? Ternyata tidak, kawan. Gitu ya. Ternyata niat saya saja untuk mau menjadikan kalian tergugah, otomatis saya harus punya metode yang oke kan? Nah, metode itu kan saya carinya di mana coba? Saya harus nonton YouTube, saya harus lihat TikTok, yang orang TikTok itu. Saya harus banyak luas wawasan untuk bisa mendapatkan satu metode untuk membuat kalian terpana. Misalnya. Gitu. Jauh kan antara kolaboratif dengan keadaan itu, tapi kena gitu. Coba. Misal ya, loyal. Nah, pada saat saya browsing ya, pada saat saya mencari bahan, saya mengaktualisasikan nilai loyal dengan tetap memegang teguh ideologi Pancasila. Ya. Guna pengabdian boleh, guna penguatan nasionalisme boleh, atau guna mengaktualisasikan nilai nasionalisme. Kenapa memegang teguh Pancasila? Pada saat saya cari bahan, ya, mau bikin bahan, saya browsing, saya berusaha menemukan bahan ajar yang tidak menyinggung, istilahnya informasi-informasi yang tidak menyinggung salah satu suku, tidak menyinggung salah satu agama. Itu terkait dengan sila keberapa coba? Untuk tidak memecah belah kan? Berarti dengan persatuan. Wes, gitu kawan. Atau boleh bahan saya, misalnya bahan saya mau menjelaskan tentang bagaimana hebatnya kita harus satu pendapat, satu persepsi. Saya ambil aja terkait dengan Pancasila, gotong royong, mufakat misalnya. Terkait dengan sila keempat, musyawarah mufakat, di mana materi tersebut berkaitan dengan kesepahaman, materi tersebut berkaitan dengan apa gitu. Apa ya? Silakan berimprovisasi. Jangan kaku, Bu. Saya mau nyuntik pasien, apa hubungannya dengan loyal? Ya iyalah. Pada saat saya di loket misalnya, ngapain Bu loyal? Jangan salah. Pada saat memanggil pasien, kalian lihat tidak? Wah, kalau yang gelap-gelap kulitnya, saya panggilnya nomor terakhir lah. Saya panggil yang bening-bening kulitnya. Begitu? Enggak kan? Mau siapapun nomor urutnya ya panggil sesuai nomor urut. Itu kalau di Pancasila, kenanya sila keberapa? Nilai mana? Tidak diskriminasi. 5, Bu. Ya, adil, tidak membeda-bedakan. Kena enggak loyal? Teraktualisasi tidak nilai loyal? Ya kena. Artinya kalian harus, makanya tugas hari ini di situ sebenarnya saya mengajak kalian untuk mengupas, membuat rangkuman itu bukan membuat rangkuman kayak kita SD dulu ya atau SMP ya. Wah, pokoknya itu sih kalian tipu saya aja juga bisa. Copy paste srek bisa. Blok semua seret bisa.
santailah. Saya juga tahu, paling saya pura-pura tidak tahu. Tapi kan yang paling penting kalian memahami betul-betul. Oh, loyal itu menjaga nama baik ASN. Jadi pada saat saya berusaha memberikan membrowsing misalnya tentang mau ngajar misalnya ya, atau saya mau melihat kode etik. Kalian kan punya kode etik kan? Nah, saya mau membuat apa begitu terkait dengan etika misalnya. Masuk loh itu menjaga nama baik sesama ASN. Atau kalian sedang, wah banyak lah. Saya susah menjelaskannya karena saya tidak punya dasar tupoksi tahapan, bisa ya? Nah, kalau kita punya kegiatan, kita pegang tahapannya untuk mengkait atau mengaktualisasikan nilai-nilai ini gampang. Yang bikin kita tidak tahu karena kita tidak punya aktivitasnya, begitu. Oke, waktu kita tinggal 6 menit, teman-teman silahkan bertanya. Silakan bertanya apa saja, tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Saya berterima kasih dulu kalian sudah masuk di pembelajaran ini dengan semangat, sudah dengan hati yang berbunga-bunga ya, dan mudah-mudahan hati yang bahagia itu sampai akhir nantinya. Saya berterima kasih, saya mohon maaf dengan sedikitnya kemampuan saya memberi, mudah-mudahan dari yang sedikit itu teman-teman yang bisa kembangkan. Teman-teman yang termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Teman-teman ambil hikmahnya, dan itu bukan hanya untuk saat ini kalian sedang lacar, tapi sampai akhir hayat kita. Ya, karena ini adalah pengabdian, ini adalah perjuangan. Sebarkan nilai-nilai baik ini, jadikan virus yang bisa membuat orang-orang juga tergoda untuk melakukan hal-hal baik. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita masih ketemu insya Allah nanti di hari keberapa begitu, tapi yang pasti untuk hari ini kalau ada pertanyaan silahkan. Aman pertanyaan? Tugas-tugas juga seaman ya, nomor telepon saya ada, kalau ada hambatan silakan menghubungi. Dan waktu kita 5 menit ini sebenarnya besar untuk kita gunakan, masih bisa untuk bertanya, karena biasanya kita langsung terlempar. Dan sebelumnya saya pamit ke Ibu Evi ya selaku evaluator, terima kasih banyak. Mungkin pembelajaran saya belum tutup, masih menunggu teman-teman bertanya, tapi saya mengucapkan terima kasih untuk Jeng evaluator kita. Selanjutnya tadi Pak Nyoman silakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Singkat saja Ibu, saya ya. Kemarin waktu tugas awal 1 mengenal isu-isu, saya masih mengangkat tentang secara umum. Saya masih belum mengangkat secara di instansi. Jadi saya contohnya saya mengangkat di situ tentang isu hoax. Sebenarnya kan itu secara umum. Maksud saya apakah nanti untuk tugas berikutnya ini saya masih boleh ikut yang karena saya belum punya maksudnya isu untuk yang saya angkat nanti untuk aktualisasi. Jadi untuk tugas 3 ini apakah saya masih menyesuaikan yang tugas kemarin itu Bu? Untuk saya kayak contohnya kemarin saya rendahnya penanganan hoax. Jadi saya punya ide di situ membentuk sebuah kelompok informasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Jadi untuk tugas 3 ini saya boleh menyesuaikan dulu untuk itu Bu, atau ini nanti sudah bisa saya jawab. Siap. Jadi Pak Nyoman dan teman-teman semua, silahkan, ini hanya proses latihan. Silahkan mengangkat isu itu, tapi sebenarnya kalau waktunya lama, silahkan buat aja baru sesuai tupoksi. Mudah-mudahan kita ketemunya di hari nanti, saya sempat untuk, bukan mengoreksi ya, tapi menemani, mendampingi, untuk bisa memberikan gambaran, mana yang lebih tepatnya. Dan nanti kan teman-teman akan ketemu coach-nya itu jagoan-jagoan akan mengarahkan teman-teman. Tapi kalau untuk saya sebenarnya supaya sudah siap, supaya sudah enak, buat aja yang ketupoksi. Karena kan waktunya lama kan? Kalau bisa sebentar sudah mulai oret-oret. Ya, dapat yang tupoksi, ingat kalimatnya harus negatif, mungkin sudah disampaikan, kemudian ambil pokoknya urusan di tupoksi. Yang kena di tupoksi kalian, ya seperti itu.
karena harinya banyak, santai saja. Gitu ya, kecuali yang lain mungkin sudah mulai ngambil di tupoksi sejak agenda 1, nah itu sudah tinggal lanjut. Oke. Tapi kalau yang aduh ibu saya sudah tidak mampu bikin baru, ya sudah santai mau koje dunia ji ya. Jadi tetap saja karena ini hanya latihan. Cuman kan lebih enak kalau kalian sudah latihan dan sudah bisa digunakan lebih pasti untuk proposalnya. Gitu. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Evi. Bu Evi, silakan. Iya, terima kasih Ibu Putu Dewi atas materi yang disampaikan pada hari ini. Untuk peserta, kita kembali ke Zoom besar karena sudah selesai materi hari ini. Untuk itu kita beri aplausan buat Ibu Widya Suara pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita dengar musik aja sebelum terlempar ya. Tinggal 16 detik lagi. Keren. Terima kasih. Pak Bambang, izin tetap di room. Ya, izin. Apa kabar, Pak? Udah ada I love you nih, Pak. I love you. Dikit lagi I love you, Pak. Dikit lagi. Serius. Iya, sebentar Pak. Ada love you-nya, sebentar. Sore. Wah, luar biasa. Sore ini. Dapat bocoran sebentar sore lagi I love you. Lihat itu Bu Teacher sudah akan terima I love you. Mantap. Ya. Stopkan recordingnya. Siapa yang rekor ini? Kelompok berapa?